Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sandrina Malakiano dalam Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Ini adalah bagian terakhir pemirsa dari 3 bahasan pada surat Al-Fatihah. Bagian ini akan menguraikan tentang hidayah. Allah selalu menuntun setiap makhluk untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ulama tafsir mengatakan, hidayah tidak terbatas pada permohonan hidayah agama, tapi lebih luas dari itu. Dan permohonan hidayah itu bisa dianugerahkan kepada pemohon melalui naluri atau panca indera. Namun karena keterbatasan naluri untuk menembus apa yang ingin dicapai, maka disitulah hidayah Allah diperlukan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak ulasan Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan bahas firman Allah dari suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina itu terambil dari kata hidayah, hadayah. Hidayah itu seakar juga dengan kata hadiah. Hadiah itu adalah pemberian lemah lembut yang disampaikan kepada satu pihak untuk menunjukkan simpati. Ya? Oke. Hidayat itu adalah pemberian petunjuk yang lemah lembut kepada satu pihak. Itu hidayat. Hidayat Allah ini bermacam-macam. Dulu ada ulama membagi hidayat Allah pada hidayat naluri. Anak kecil pipis nangis, siapa yang ngajar dia nangis? Nalurinya. Naluri itu dianugerahkan oleh Allah. Anak bayi lahir langsung bisa netek, siapa yang ajar dia netek? Kenapa tidak dia gigit itu? Bisa kan? Itu hidayah naluri. Kemudian ada hidayah panca indera. Kalau naluri hanya berhubungan ke dalam, panca indera sudah berhubungan keluar. Oke. Tetapi panca indera ini sering keliru. Dia melihat tongkat di dalam air, dia kira bengkok. Iya. Siapa yang meluruskan kekeliruan panca indera? Yang meluruskannya akal. Kalau begitu akal adalah hidayah Tuhan yang ketiga. Nah, akal ini tidak bisa menjangkau segala-galanya. Ada wilayah dia. Alam raya ini wilayah akal. Alam fisika wilayah akal. Alam metafisika, siapa yang tahu apa yang terjadi setelah kematian? Itu bukan wilayah akal. Itu wilayah agama. Nah, dari sini ada hidayat agama. Agama meluruskan atau memberitahu kita apa yang tidak terjangkau oleh akal. Itu katanya hidayah. Hidayah agama ini lagi terbagi 2. Ada hidayah sekedar memberitahu. Ada lagi hidayah memberitahu sambil memberi kemampuan. Kalau saya beri contoh, saya mau ke daerah A. Saya bisa tanya pada orang, di mana daerah A? Dia beritahu saya, Anda naik bus nomor sekian, sekian, sekian. Itu dia beritahu saya. Nah, tetapi ada yang lain, saya singgah tanya padanya, saya mau ke jurusan A. Terus dia berkata, jurusan A itu ke sana. Saya kebetulan mau ke sana, mari saya antar. Yang mana lebih bagus? Yang diantar. Itu hidayah yang kedua dari hidayah agama. Ada lagi yang berkata hidayah Tuhan itu ada 4 macam juga. Hidayah yang pertama adalah hidayah yang menjadikan seseorang terhindar dari gangguan secara umum. Saya ada tiba-tiba ada cahaya yang keras menimpa mata saya. Ada gerak refleks enggak? Itu hidayah yang pertama. Saya gatal, tiba-tiba saya menggaruk. Itu hidayah yang pertama. Ada lagi hidayah yang kedua,
yang disampaikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa membedakan ini baik, ini buruk. Kalau orang sudah beranjak dewasa, dia sudah tahu bahwa yang benar itu baik, yang buruk itu jahat. Nah, hidayah Tuhan yang ketiga adalah hidayah yang sulit-sulit, yang disampaikan melalui Rasul untuk disampaikan pada kita. Itu hidayah agama. Kemudian hidayahnya yang keempat, itu yang hanya diberikan pada orang-orang khusus seperti para nabi. Itu dia wahyu Tuhan. Betapapun di sini kita bermohon ihdinas sirat al-mustaqim. Oke. Kita lihat lagi ayat Al-Qur'an. Kalau Anda perhatikan, ada kata hidayat yang pakai ilah. Ada yang tidak pakai ilah. Saya beri contoh. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Pakai ilah atau tidak? Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ada lagi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kamu sukai. Pakai ilah atau tidak? Pakai ke atau tidak? Tidak. Nah, ada yang berkata, kalau hidayah itu pakai ilah, itu cuma sekedar memberi petunjuk. Nabi hanya bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Bisa mengantar atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa mengantar? Itu tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Nah, kita sekarang ini di suratul Fatihah. Yang kita mohonkan itu apa? Ihdina ilas siratil mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Jadi yang kita mohonkan itu apa? Beritahu kita atau antar kita? Kita minta diantar. Ya Allah, antar kami. Beri kami kemampuan untuk kesana. Kemana itu yang dimintai kemampuan? Ke as-sirat al-mustaqim. Sirat itu apa? Jalan. Ada juga sabilillah. Jalan Allah juga. Sebenarnya beda antara sirat dan sabil. Di dalam Al-Quran, kata sirat itu selalu tunggal. Tidak ada jamaknya. Dan kata sirat itu selalu berkaitan dengan kebenaran, selalu yang kalau dinisbahkan kepada orang-orang yang baik. Atau dinisbahkan kepada Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim orang baik atau bukan? Orang baik. Siratallahil azizil hamid. Oke. Kalau sabil itu ada jamaknya, ya kan? Dan bisa dinisbahkan kepada orang baik, bisa dinisbahkan kepada orang jahat. Sabilat taghut, jalan tirani. Ada juga sabilal muttaqin. Itu berarti sirat cuma satu. Sabil banyak. Nah, sirat ini terambil dari akar kata sarata yang artinya menelan. Sesuatu yang ditelan itu kecil ya. Jalannya masuk lebar. Anda tidak bisa menelan kalau barang yang Anda telan itu lebih besar dari kerongkongan Anda. Nah, dari sini kata sirat diartikan jalan yang lebar. Sabil jalan yang kecil. Nah, seakan-akan kita mohon kepada Tuhan, ya Allah, antar saya masuk ke jalan tol. Jangan jalan yang kecil-kecil. Saya masih bisa sesat kalau jalan kecil. Kalau orang sudah masuk di jalan yang besar, yang lebar, jalan tol, dia tidak mungkin akan berakhir kecuali di tujuan. Dia tidak bakal sesat lagi. Nah, itu sebabnya Allah berfirman, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jalan-jalan yang banyak ini, ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Kumpulan dari jalan-jalan yang baik itu dinamai subul salam. Jalan-jalan kedamaian.
Nah, jalan-jalan kedamaian ini menurut ayat tadi, Al-Quran ini, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya menuju jalan-jalan kedamaian. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Baru ini mengantarnya masuk ke as-siratal mustaqim. Apa yang saya ingin simpulkan? Kalau mau cari jalan kedamaian. Ya kan? Jalan kedamaian itulah, walau lorong kecil, itu yang mengantar Anda masuk ke as-siratal mustaqim. Dan kalau sudah masuk siratal mustaqim, Anda bakal sampai ke surga. Baik, mari kita berdiskusi. Siapa yang mau berkomentar? Anda silahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Begini, di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari masalah. Manusia untuk mencari solusi, dia bekerja keras, berusaha, dan berdoa. Tetapi solusi itu tidak pernah ditemukan, padahal dia sudah berusaha, bekerja keras, dan berdoa. Tetapi di lain pihak, ada orang yang mempunyai masalah, tetapi dia tidak dibarengi dengan doa, tetapi solusi itu dia dapatkan. Pertanyaan saya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang kedua, merujuk pada tayangan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa jika seseorang mau berusaha, ia pasti menemukan sesuatu yang ia cari. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, pertanyaan pertama dan kedua mirip. Oke, saya berusaha jawab. Kita dulu sebagai orang, sebagai manusia, apakah kita sudah mengetahui segala yang baik buat diri kita? Tahu enggak? Belum ya. Oke. Saya akan beri saudara contoh. Ada satu orang, katakanlah mau ke suatu kota. Dia ingin naik pesawat. Tempat penuh. Dia berusaha. Tidak berhasil. Pesawatnya berangkat, jatuh pesawatnya. Ya, bisa begitu. Ini Tuhan pilih buat dia yang terbaik, atau Tuhan menjerumuskan dia? Kan tidak tahu. Nah, karena itu, yang kedua, kita dalam konteks ini, ada orang di dunia ini yang hanya menduga bahwa sukses itu hanya di dunia. Jadi waktu dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, dia menduga bahwa Tuhan tidak memihak saya. Padahal dia mungkin disiapkan sesuatu yang lebih baik. Bisa. Seorang anak yang katakanlah anak SD minta pada ayahnya, mendesak, belikan saya motor. Dibelikan atau tidak? Itu dipilihkan yang terbaik buat dia atau tidak? Itu dipilih yang terbaik buat dia. Nah, kesadaran semacam ini harus ada di dalam benak kita sewaktu menghadapi hal semacam ini tadi. Selama dia sudah taat, sudah berusaha maksimal, dia harus yakin bahwa apa yang diperolehnya itu adalah yang terbaik buat dia. Karena bisa jadi kalau dia memperoleh sesuatu yang dia harapkan, itu justru tidak baik buat dia. Saya kira itu sikap kita terhadap Tuhan. Karena apa? Kita selalu berkeyakinan bahwa apa yang ditetapkan Allah itu adalah yang terbaik. Kita hanya berkewajiban memohon dan berusaha. Jelasnya? Saya kira begitu. Oke. Yang kedua masih ada? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya, apakah ada perbedaan antara hidayah dengan taufik? Ataukah itu hanya sekedar dua kata yang sering disambungkan aja, dan itu memang dari sana atau kebiasaan kita saja? Kemudian yang kedua, di sini melihat ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini saya menangkap bahwa ini termasuk salah satu permintaan ya, atau doa. Rasanya kurang etis atau kurang sopan ketika ingin meminta sesuatu tanpa ada mujamalah sebelumnya. Kalau doa-doa yang lain kan ada seperti Rabbana ighfir lana, ada ya Tuhanku atau ya Maulana dan lain sebagainya. Ini
termasuk kata perintah yang itu permintaan. Jadi seakan-akan menyuruh gitu. Tuhan beri saya ini, dan mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Bagus, bagus. Yang pertama, adakah perbedaan antara hidayah dan taufik? Saya jelaskan dulu taufik. Taufik itu terambil dari akar kata yang berarti yang wafaqa yuwafiqu, kemudian wafaqa yuwafiqu taufiqan. Itu pada dasarnya berarti sesuai. Taufik adalah persesuaian keinginan saya dan kehendak Tuhan. Saya boleh jadi ingin, Tuhan tidak berkehendak. Tidak jadi. Maka kita bermohon taufik, ya Allah, sesuaikan apa yang saya kehendaki ini dengan kehendak-Mu agar jadi. Itu taufik. Sedangkan hidayah itu tadi kita sudah sekedar memberi petunjuk. Bisa jadi yang saya beri petunjuk nggak mau terima petunjuk saya. Ketika itu tidak ada taufik. Tidak sesuai apa yang dikehendaki Tuhan dengan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Nah, dalam soal hidayah ini Tuhan itu mensyaratkan dua hal. Anda mau, saya juga akan berikan. Itu sebabnya di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Tuhan lencengkan karena dia maunya begitu. Ya kan? Nah, kalau taufik itu tadi jadi sangat berbeda. Soal di sini kurang etis sebenarnya tidak. Sebelum kita bermohon ihdinas siratal mustaqim, kita puji Tuhan atau tidak? Tadi saya sudah jelaskan, ya toh? Bismillahirrahmanirrahim, saya puji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu. Ar-Rahmanirrahim, kekuasaan di hari kemudian hanya milikmu. Semua sudah pujian, baru ihdinas siratal mustaqim. Ada enggak pujian? Jadi kita di Al-Fatihah ini kita diajar berdoa. Bahkan Al-Fatihah itu adalah pengajaran Tuhan kepada kita bagaimana berucap. Itu ada orang yang berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini firman Allah ya. Firman Allah. Siapa itu Tuhan yang disembah Allah? Iyyaka na'budu. Nah, kita katakan Anda tidak ngerti. Iyyaka na'budu itu Tuhan mengajar kita berucap seperti itu. Seperti kalau saya mengajar anak saya berkata radio, dia belum bisa bilang R. Bagaimana caranya saya ajar dia? Katakan radio. Ya kan? Itu pengajaran. Di sini kita diajar oleh Tuhan. Kalau mau menyembahku, mau meminta pertolongan kepadaku, ucapkanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya? Oke. Masih ada? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, apakah orang non-Islam bisa mendapatkan hidayah? Terima kasih. Semua makhluk, jangankan manusia, diberi hidayat oleh Tuhan. Diberi hidayat untuk mengarah kepada tujuan penciptaannya. Oke? Sabbihasma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Semua makhluk. Manusia diberi hidayat. Tetapi manusia karena makhluk terhormat dipersilahkan memilih mau hidayatkah atau enggak mau hidayat. Fa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami sudah beri mereka hidayat. Tetapi mereka lebih senang untuk mendapatkan kesesatan daripada hidayat. Silahkan. Jadi semua dapat hidayat. Tergantung apa Anda mau atau tidak. Apa Anda mengarah ke sana atau tidak. Kalau Anda melangkah ke sana, Allah akan beri Anda hidayat itu. Kalau tidak, ya tidak. Karena memang Allah sudah beri kebebasan. Oh, ini orang tidak mau hidayat kok. Jelas itu ya. Oke. Kesuksesan tidak hanya diperoleh saat hidup di dunia. Bisa jadi Allah menunda kesuksesan seseorang dan memberikannya kelak di akhirat nanti.
Berikut ini pemirsa, kita ikuti bersama ulasan Ustadz Quraisy tentang kelanjutan dari bagian pertama tadi.